Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya mencoba untuk berbagi tentang isi tes awal paket modul 1 bagi calon guru penggerak atau CGP angkatan 4 khususnya. Jadi setelah saya membuka dan mencoba untuk mengerjakan tesnya, isinya demikian. Yang pertama itu soalnya demikian. Jadi Taman Siswa hadir sebagai perwujudan benih pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dengan tujuan untuk A. Kemerdekaan anak, B. Kemerdekaan budaya, C. Kemerdekaan Ki Hajar Dewantara, D. Kemerdekaan Hindia Belanda, dan E. Kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu Guru untuk memilih. Soal yang kedua, itu Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kesepakatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bila dikaitkan dengan pendidikan abad 21, manakah yang bukan arti dari frase menuntun segala kekuatan kodrat? A. Kreativitas guru dalam menciptakan pembelajaran bermakna. B. Keteladanan guru yang inspiratif dalam pembelajaran. C. Komunikasi harmonis yang reflektif antara guru dan siswa. D. Kolaborasi guru dan siswa dalam menginisiasi atau menciptakan kasmaran belajar dalam diri siswa. E. Kecakapan guru dalam menjalankan peran utama sebagai pendidik. 3. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan budi pekerti dapat dilatih dengan menggunakan permainan anak-anak seperti permainan congkak yang dapat melatih A. Olah semangat, B. Olah pikir, C. Olah rasa, D. Olah tenaga, E. Olahraga. Soal keempat, Ki Hajar Dewantara memandang kecerdasan budi pekerti dasar pembentukan jiwa manusia dari pernyataan berikut. Manakah yang bukan gagasan Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti? Jawabannya pilihannya A. Anak yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan mempertimbangkan dasar-dasar yang pasti dalam membuat keputusan. B. Budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak. C. Budi pekerti diajarkan secara terus-menerus kepada anak hingga ia mandiri. D. Kemerdekaan anak adalah kebebasan budi pekerti. E. Budi pekerti membantu menuntun anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia dalam setiap laku agar tumbuh kekuatan kodratnya. 5. Dalam pendidikan di sekolah, karakter murid ditumbuhkan melalui A. Bantuan dana BOS, keteladanan orang dewasa, aturan sekolah yang konsisten. B. Latar belakang keluarga, tingkat intelijensi murid, dan disiplin guru. C. Keteladanan orang dewasa, aturan dan sistem sekolah yang konsisten. D. Sistem aturan sekolah dan asupan gizi yang konsisten. E. Program pembiasaan, keteladanan orang dewasa, dan latar belakang keluarga. Nomor 6. Perhatikan Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sikdisnas Bab 1 Nomor 1 berikut. Pendidikan adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak, mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada pernyataan di atas, sinyal perumpamaan bahwa guru adalah petani, tukang kebun terwakili dalam penggalan kalimat A. Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia. B. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. C. Serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. D. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. E. Untuk mewujudkan suasana belajar proses pembelajaran. 7. Anda baru saja ditugaskan menjadi seorang kepala sekolah dasar di salah satu kabupaten dalam provinsi Anda. Anda sangat antusias dengan kesepakatan ini. Lewat penyelidikan mandiri, Anda tahu bahwa Anda akan menghadapi beberapa tantangan di sekolah tersebut. Salah satu yang terlihat langsung adalah soal sampah. Sampah di sekolah ini berjajaran di mana-mana. Meskipun tong sampah telah tersedia dan menurut Anda jumlahnya sudah mencukupi serta lokasi penempatan pun sudah cukup strategis. Anda kemudian membuat rencana untuk membantu sekolah menyelesaikan tantangan ini. Dari daftar tindakan di bawah ini, manakah yang menjadi tindakan pertama dalam rencana Anda? A. Membuat peraturan dan kebijakan berkaitan dengan persoalan sampah. B. Membuat poster-poster jaga kebersihan dan larangan membuat sampah sembarangan. C. Mengumpulkan data otentik yang menunjukkan sampah ini adalah masalah. D. Mengajak murid-murid memunguti sampah-sampah bersama Anda. E. Meminta pendapat guru-guru untuk menemukan jalan keluar permasalahan sampah. 8. Di balik kecanggihan otak manusia, ternyata ada bagian-bagian yang masih menyerupai otak reptil, otak mamalia, dan otak primata. Tiap bagian otak tersebut memiliki peran tersendiri. Pilihlah peran yang terkait dengan otak primata dalam bagian otak manusia di bawah ini. A. Terkait dengan kesehatan fisik dan psikis. B. Terkait dengan gerakan kompleks dan rekayasa penggunaan alat. C. Terkait dengan kelangsungan hidup. D. Terkait dengan emosi dan perasaan. E. Terkait dengan pengambilan keputusan dan pertimbangan moral. 9. Anda adalah guru penggerak di salah satu SMP di sebuah kabupaten. Anda berniat membantu sekolah Anda meningkatkan pencapaian murid dalam jangka panjang. Anda menyusun rencana dalam sebuah urutan langkah perubahan. Anda mengetahui bahwa pencapaian murid tidak sebegitu saja meningkat dengan program pengayaan, tes, tambahan, latihan soal semata. Anda kemudian berencana untuk menerapkan inquiry apresiatif yang menyeluruh untuk mengetahui hal-hal di sekolah yang dapat mendukung terwujudnya murid merdeka. Berdasarkan kasus tersebut, pilihlah satu pernyataan di bawah ini yang menurut Anda dapat menjelaskan makna dari frasa inquiry apresiatif. A. Sebuah alat bantu untuk menggerakkan perubahan dalam mengoperasikan sekolah. B. Sebuah paradigma yang mengoperasikan perubahan di sekolah. C. Sebuah pendekatan pembelajaran inquiry yang mengapresiasi murid. D. Sebuah alat untuk mengetahui kekuatan sekolah yang mengapresiasi komunitas. E. Sebuah paradigma dan pendekatan manajemen perubahan di sekolah berbasis kekuatan. 10. Anda adalah guru yang baru saja dimutasi ke sebuah SD kecil di kabupaten lain. Sekolah baru Anda itu bersih dan asri karena taman dan tumbuhan yang cukup banyak dan rindang. Anda tertarik untuk menanyakan rahasia kepala sekolah. Setelah mendapat
menghabiskan waktu berbincang bersama kepala sekolah, Anda mengetahui bahwa kepala sekolah datang setiap pagi sebelum guru-guru dan murid-murid tiba untuk menyapu rontokan dedaun di seluruh halaman dan koridor sekolah. Beliau ingin semua guru dapat meneladani kebiasaan ini. Suatu saat, pernah beliau datang terlambat ke sekolah dan melihat di halaman koridor masih berserakan dan dedaunan yang rontok. Beliau merasa frustasi. Melihat hal tersebut, pilih salah satu pernyataan di bawah ini yang cocok, positif, relevan sebagai saran yang dapat Anda berikan kepada kepala sekolah untuk dilakukan pertama kali. Membuat poster A, membuat poster untuk menjaga kebersihan halaman dan koridor sekolah. B, memberikan hukuman guru datang terlambat, tidak mempedulikan kebersihan. C, menebangi pohon yang menyebabkan banyak sampah daun. D, meminta kepala sekolah berhenti menyapu halaman koridor sekolah untuk sementara. E, rapat kerja dengan guru untuk memastikan kebersihan adalah tanggung jawab bersama. 11. Perubahan yang positif, konstruktif di bawah di sekolah biasanya membutuhkan waktu dan berdoa. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, guru penggerak hendaknya berupaya mewujudkan visi yang dipercayai tentang murid merdeka dan dengan cara A. Mempercayai bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberi kontribusi dalam mewujudkan visi murid merdeka. B. Bergaul dengan orang-orang bersedia melawan arus naif tentang inovasi, dan terbuka terhadap kenyataan yang bersifat manusia. C. Terus mengeksplorasi paradigma inquiry apresiatif dan berkolaborasi mengelola sebuah perubahan dan kekuatan sekolah. D. Mengajak orang lain untuk mengerjakan semua yang Anda dapatkan dan mengelola refleksinya sehingga murid merdeka di sekolah terwujud. E. Terus berlatih mengelola diri sendiri dan berupaya menggerakkan orang lain yang berada di bawah pengaruhnya untuk berproses bersama-sama. 12. Umpan balik adalah salah satu hal yang paling kuat pengaruhnya dalam pencapaian dan pembelajaran. Dari pernyataan-pernyataan berikut ini, yang termasuk salah satu indikator umpan balik yang efektif adalah A. Meningkatkan upaya dan penggunaan strategi yang efektif. Mengubah sesuaikan target pencapaian. Memberikan pendampingan hingga tujuan tercapai. B. Menginstruksikan bagaimana penyelesaian tugas diberikan, dimonitor, dan dikelola dengan strategi pendekatan tertentu. C. Mengaitkan dengan pencapaian tujuan, kualitas penyelesaian tugas, upaya proses penyelesaian tugas, serta target peningkatan diri selanjutnya. D. Mengungkap faktor personal, menguatkan regulasi diri, membantu proses penyelesaian tugas, meningkatkan kualitas pencapaian. E. Memberikan informasi tentang beberapa baik tugas telah dilakukan dan beberapa efektif tugas telah dikerjakan. 13. Benny adalah murid yang rajin. Ia tidak pernah terlambat mengumpulkan tugas. Nilai-nilainya juga sangat bagus. Wali kelas Benny sering memberikan stiker karena pencapaiannya. Benny pun menjadi sangat termotivasi. Namun, akhir-akhir ini dia tidak mendapatkan stiker lagi. Awalnya ia menjadi tidak semangat, tetapi akhirnya ia menyadari bahwa dirinya sendiri yang harus bertanggung jawab dengan belajarnya sendiri dan sikapnya sendiri yang dapat menentukan keberhasilan. Benny menunjukkan pemahaman seperti apa dalam teori kontrol, motivasi, perilaku, mana yang dijalankan oleh Benny. A. Perilaku buruk adalah suatu kesalahan motivasi 2 dan 3. Mendapatkan imbalan menjadi orang yang bertanggung jawab. Berusaha agar orang lain berpandangan sama seperti kita. Motivasi 2 dan 3. Menghindari ketidaknyamanan kemudian orang yang menjadi ketidaknyamanan kemudian menjadi orang yang bertanggung jawab. C. Memahami bahwa setiap perilaku ada tujuan motivasi
1. Menghindari ketidaknyamanan. D. Memahami setiap perilaku ada tujuan. Motivasi 2 dan 3. Mendapatkan penghargaan menjadi orang yang bertanggung jawab. E. Bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Motivasi 1 dan 2. Menghindari ketidaknyamanan kemudian menjadi ingin mendapat penghargaan. 14. Dari beberapa isi kesepakatan kelas berikut, manakah yang paling menggambarkan keyakinan kelas yang berpihak pada murid? A. Ini. B. C. D. Hendra seorang anak kelas 2 berulang kali membuat temannya Lina menangis ketika ditanya gurunya yang memberikan 2 alasan. Saya senang banget lihat dia menangis, abis lucu kalau nangis. Terus aku bosan di kelas. Menurut Anda, secara berurutan, kebutuhan-kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Hendra jika jawabannya demikian? A. Bertahan hidup dan kesenangan. B. Penguasaan dan kesenangan. C. Kesenangan dan kebebasan. D. Cinta dan kasih sayang dan penguasaan. E. Kebebasan dan kasih sayang. 16. Dino dan Budi adalah murid 8, kelas 8 di SMP Teladan. Budi menojok wajah Dino pada saat jam istirahat. Setelah luka Dino diobati di ruang KS, Bapak Guru Piket membawa mereka bertemu kepada kepala sekolah, Ibu Rina, di ruangannya. Setelah mereka duduk di kursi ruang kepala sekolah, Ibu Rina berkata, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian dan berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Berbuat salah adalah hal yang wajar. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Posisi kontrol dan tahap seketika restitusi mana yang sedang dilakukan oleh Ibu Rina? A. Pembuat rasa bersalah, menanyakan keyakinan. B. Pemantauan, pemantau menstabilkan identitas. C. Manajer menstabilkan identitas. D. Manajer validasi tindakan yang salah. E. Memantau validasi tindakan yang salah. 17. Pilihlah istilah yang tepat untuk definisi berikut. Jadi pada khusus nomor 17 itu mencocokkan. Jadi 17 yang pertama itu hasil dari persatuan gerak pikir, perasaan, kehendak, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi nanti di sini memilih yang cocok mana. Yang kedua, model manajemen perubahan berbasis kekuatan yang berpegang pada paradigma inquiry apresiasi dan konsep pendidikan positif. Jadi nanti dipilih yang cocok yang mana nanti. Yang ketiga, membekali murid dengan keterampilan sosialisasi mendukung pertumbuhan karakter yang baik seperti rasa hormat, kepedulian terhadap orang lain, tanggung jawab, kontribusi, dan kerjasama. Ini yang cocok mana. Yang terakhir, menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai kesepakatan, keselamatan, dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nanti pilihannya itu yang cocok mana. Demikian pretest pada modul tes awal praktek pertama pada calon guru penggerak. Demikian dari saya, semoga bisa membantu dalam persiapan menyelesaikan tes awal modul pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.